Halo guys, jumpa lagi dengan Captain Vincent Aditya. Hari ini saya membuat video dikarenakan banyaknya pertanyaan seputar pesawat Sriwijaya SJ182. Nah, saya akan membahas pertanyaan yang paling sering kali ditanyakan, yaitu bahayakah pesawat tua ketika diterbangkan? Seberapa panjang umur pesawat paling ideal untuk digunakan? Nah, ini pertanyaan yang paling banyak ditanyakan. Banyak sekali orang yang malah khawatir ketika mereka akan terbang dengan pesawat tua. Saya di sini akan berikan pandangan saya sebagai seorang pilot mengenai pesawat tua yang diterbangkan. Nah, banyak sekali orang yang berpikir dan berkhawatir sekarang, wah, kalau pesawat tua saya nggak mau terbangkan. Ini yang harus diluruskan. Karena namanya publik, pasti mereka tetap harus bertransportasi. Nah, ketika mereka bertransportasi, tidak tertutup kemungkinan bahwa mereka akan menaiki pesawat tua. Maka dari itu, hari ini sifat dari video ini memberikan informasi edukasi buat kalian semua yang akan terbang di kemudian hari. Nah, pesawat dikatakan tua ketika mereka sudah memasuki 50.000 jam ke atas. Ini sudah dikatakan memasuki masa tuanya. Untuk limitasinya sendiri, apakah pesawat tua itu bisa diterbangkan? Jadi tidak ada limitasi di mana pesawat itu harus stop dioperasikan. Pesawat itu sampai pesawat tahun-tahun 1930, 1940 pun kalau memang dia di-maintain dengan baik, masih bisa digunakan. Cuman yang jadi masalah adalah cost. Cost untuk memperbaiki pesawat itu, semakin lama pesawat itu in service, semakin banyak jam terbangnya, otomatis lebih banyak pengecekan yang harus dilakukan. Bukan saja dari airframe-nya ya, mesinnya juga sama. Mesinnya ketika hot section-nya, bagian dari dalam hot section-nya harus di-replace ketika sekitar 20.000 jam. Kalau core section-nya kurang lebih ya, kalau nggak salah, sekitar 25.000 jam. So, airline tuh semakin berpikir ketika mereka harus replace sendiri, tiba di satu titik di mana mereka harus keluarkan uang terlalu besar, jadi nggak worth it lagi untuk dipertahankan pesawat ini. Jadi secara finansial mereka sudah, ini udah tidak worth it lagi untuk kita pertahankan, lebih baik kita ganti pesawat baru. Dimana pesawat baru mungkin lessor lebih mudah sekarang untuk bisa kita lease pesawat itu sendiri. Cuman pada umumnya pesawat itu dinyatakan stop service ketika maintenance cost itu kebanyakan itu sudah melebihi dari kemampuan airline untuk memaintain. Karena airline ini kan membawa penumpang, dihitung lagi dari total operating cost-nya itu apakah masuk nih yang kita jual nih dengan penumpang itu sendiri, dengan kargo itu sendiri, apakah bisa tutup dengan maintenance cost-nya itu. Pesawat semakin baru ini semakin efisien. Tapi bukan berarti pesawat baru ini artinya tidak akan jatuh dan pesawat pasti bagus. Yes, most likely pesawat baru well maintained. Tapi tidak bisa menjadi satu indikator di mana satu pesawat ini, wah, pesawat baru nih pasti nggak kenapa-napa. Pesawat bekas ini pasti ada apa-apa, malas. Enggak juga. Saya banyak melihat pesawat yang sudah cukup tua, mereka di well maintain. Bahkan saya juga melihat pesawat baru yang ada banyak DMI list-nya, kerusakan ketika kita harus terbang. Ada, saya pernah melihat seperti itu. Walaupun bukan sesuatu yang major ya. Kebanyakan di line ini sesuatu hal yang bukan yang sifatnya major. Biasanya itu yang minor-minor lah. Kalau major dia pasti grounded, dia tidak boleh terbang. Kita pun tidak bisa ngerilis terbang pesawat itu sendiri. So, perlu diklarifikasi bahwa pesawat tua dan pesawat muda sebagai satu indikator di mana pesawat itu jatuh karena itu tua. Kita bahas ya. Ini Sriwijaya Air ini, saya bukan membela maskapai. Sriwijaya Air, kita bisa lihat track recordnya dari tahun-tahun lalu. Mereka selalu menggunakan pesawat mulai dari 737 Classic, mulai dari 737 NG. Sekian lama belum pernah kejadian. Dan banyak juga pesawat yang walaupun baru, itu juga ada yang kejadian. Jadi kita tidak bisa memasalahkan berdasarkan dari umur pesawat. Karena untuk terjadinya satu kecelakaan, bukan umur pesawat yang dilihat. Dilihat dari banyak sekali faktor. Yang jelas saya tidak akan mendahului pihak KNKT ataupun investigation board yang akan melakukan investigasi ya. Jadi kalau ada pertanyaan kepada saya sebagai pilot ya, saya adalah frontline di mana saya akan terbangkan pesawat. Ditanya, Kapten Vincent, would you fly old airplane? Jawabannya adalah yes, selama mereka di well maintained. Saya pernah terbang kok pesawat-pesawat Airbus yang tahun-tahun 92, yang MSN-nya cuman 100 sekian itu. Saya pernah terbang kok pesawat tua, nggak jadi masalah. Yang jelas adalah bagaimana dia di maintain. Banyak juga pesawat tua yang di well maintain sehingga kita datang ke pesawat aja semuanya working properly. Pesawat boleh tua, airframe boleh tua, tapi kan namanya avionik, begitu rusak dia ganti. Namanya mesin, begitu ada masalah dia pasti repair.
Dan ini bukan main-main, ketika pesawat ini harus di-maintain itu mereka sudah punya manualnya sendiri. Jadi simpelnya pesawat ini sudah ada rekomendasi kapan dia harus dicek. Seperti ada A cek, B cek, C cek, dan D cek. Dengan A cek misalnya harus dilakukan setiap 500 jam sekali. B cek harus dilakukan misalnya 6 bulan sekali. Atau C cek harus dilakukan setiap 4.000 sampai 6.000 jam atau 2 dan 3 tahun. Mereka itu sudah memiliki maintenance program di mana pesawat harus di make sure dalam keadaan safe untuk terbang. So kalau saya disuruh terbangkan pesawat tua, I don't mind. As long as the maintenance is properly maintained. Jadi saya pun akan menerbangkan pesawat walaupun dia umurnya sudah tua. So umur tidak bisa menjadi satu determinasi pesawat itu jelek. Nah, sekarang kita akan buka data yang saya punya. Jadi, berdasarkan aturan pemerintah, kita bisa lihat ya, KM 115 tahun 2020. Di sini ada batas umur pesawat. Di pasal pertama, kita bisa lihat batas usia pesawat yang didaftarkan dan dioperasikan untuk pertama kali di wilayah Indonesia. Kalau untuk transport kategori, kita bisa lihat umurnya maksimum 20 tahun. Pesawat selain transport kategori, pesawat umurnya maksimum 25 tahun. Lalu untuk pesawat kargo, nah ini berbeda sedikit karena ini tidak ada batas umur usia, tapi akan mengikuti limitasi dari manufaktur. Dari flight hour atau flight cycle dari sesuai dengan manufaktur. Helikopter maksimum 25 tahun. Dan untuk batas usia pesawat yang dioperasikan di wilayah Republik Indonesia, ini tinggal disesuaikan dengan flight hour dan flight cycle pesawat udara sesuai dengan manufaktur. Jadi, seperti yang saya jelaskan di sini, bahwa untuk masuk ke Indonesia, pesawat itu batas umurnya maksimum untuk transport kategori adalah 20 tahun. Nah, pesawat ini bisa digunakan selama manufaktur masih mengizinkan pesawat itu untuk diterbangkan. Selama manufaktur masih bisa mengizinkan, maka airworthiness certificate masih bisa dikeluarkan. Tinggal bagaimana mengenai financial cost-nya itu sendiri. Karena kebanyakan maskapai ini, apalagi yang low cost ini, sangat sensitif. Seberapa besar revenue yang harus didapat untuk dapat menutup operating cost pesawat itu sendiri. Jadi gambarannya sudah cukup jelas ya, bahwa pesawat mau tua ataupun muda, selama dia di-maintain dengan baik, dia akan bisa terbang. Nah, cuman namanya pesawat muda, biasanya maintenance yang harus dilakukan itu tidak se-ekstrim pesawat yang tua. Tapi selama dilakukan tidak menjadi masalah. Will I fly it? Yes, I will fly it. Saya tidak akan terbangkan pesawat yang membahayakan diri saya sendiri. Tentunya saya masih punya keluarga di sini. So, gambaran mengenai pesawat tua masih boleh terbang atau tidak sudah terjawab di sini. Semoga ini menjawab pertanyaan teman-teman sekalian mengenai pesawat tua. Janganlah takut guys, mengenai terbang dengan pesawat walaupun 20 tahun, 25 tahun, selama di-maintain dengan baik kita nggak perlu khawatir. So, perlu saya ingatkan bahwa kecelakaan bukanlah sesuatu hal yang diinginkan untuk terjadi. Tidak ada, baik itu dari pilotnya, baik itu dari airline-nya, baik dari siapapun, tidak ada yang ingin pesawatnya itu celaka, mencelakakan diri dia ataupun penumpang dia. Karena tanggung jawab sebagai seorang kapten bagaimana membawa penumpang itu selamat sampai tujuan. Tidak ada seorang pun yang akan mau kecelakaan itu untuk terjadi. Tapi namanya kerusakan itu bisa terjadi tanpa kita ketahui siap atau kita tidak siap. Karena pesawat itu akan fail, baik itu umurnya muda ataupun tua, baik itu kaptennya muda ataupun kaptennya tua, tidak akan ada orang yang bisa mengetahui. Dia harus menghadapi situasi yang tidak seharusnya dia hadapi. So, semoga video ini dapat memberikan informasi buat kalian semua. Tetaplah tabah. Saya, Kapten Vincent Raditya, mengucapkan turut belasungkawa dan turut berduka cita kepada pesawat SJ182. Semoga yang ditinggalkan terus diberikan ketabahan. Dan jangan sampai semua orang khawatir dengan aviation, karena bukan berarti satu kecelakaan di sini akan menyebabkan kecelakaan lainnya di maskapai yang sama atau di pesawat yang lain. Itu tidak bisa dikatakan seperti itu. Kita bisa berikan contoh seperti ini. Ketika kita terbang, misalnya 10 orang terbang di jam yang sama sekarang, dengan menggunakan pesawat yang sama di maskapai yang sama. Satu maskapai terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan, bukan berarti yang 9 akan melakukan hal yang sama. So guys, buat kalian yang akan traveling, tenangkan diri kalian. Ini saya tahu bahwa ini adalah sebuah shock yang besar, tapi percayalah bahwa semua pihak akan menjaga keselamatan dengan secara maksimal. Dan nantinya biarkan orang yang berkompeten akan mencari tahu berdasarkan data. Ini akan saya bahas secara keras ya, karena saya lihat ada orang yang mencari panggung. Menurut saya ini belum fasenya, dan dia bukanlah orang pejabat
yang berwenang. Semua yang dikatakan itu berdasarkan yang kita bisa cari dari Wikipedia. Dan menurut saya nggak etis untuk dikeluarkan sekarang. Himbauan saya, janganlah mudah percaya kepada fake guru yang mengaku dia adalah kapten yang terbang dengan 25 jenis pesawat di seluruh dunia. Jadi terima kasih buat kalian yang sudah nonton. Jumpa lagi di video Captain Vincent berikutnya.